warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniarti Denita Sari. Di sekolah, saya biasa dipanggil Ibu Yuni, dan ada juga yang memanggil saya Budita. Saya mulai mengajar di SMK Negeri 4 Palembang dari tahun 2017. Dan saya sekarang sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 pada tahun 2002 di LPTK Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak. Pagi Bu. Sehat semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu ya. Tolong ketua kelas Erwan memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan mengajar dan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama memohon kelancaran untuk kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nak. Kalau begitu, sebelum memulai ibu absen terlebih dahulu ya nak. Andika, Anggun, Afrina, Elkana, Femi, Hotmida, Juwita, Dimas, Hadir Bu. Nazif, Hadir Bu. Ricky, Hadir Bu. Rivaldo, Hadir Bu. Awaludin, Hadir Bu. Erwan, Hadir Bu. Rafli, Hadir Bu. Sri, Hadir Bu. Syekh. Hadir Bu. Ada yang belum dipanggil? Tidak ada Bu. Udah semua ya? Iya Bu. Alhamdulillah kalau masih semua ya. Oke, pada pagi hari ini sebelum ibu melanjutkan materi kita yang kemarin, di sini ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah kalian masih mengingat materi ibu yang kemarin ya? Nah, sekarang ibu ingin bertanya nih. Kemarin ibu membahas tentang apa nak? Saya Bu. Oke, silakan. Mengenai jenis-jenis dan karakteristik fiber optik. Ya, benar ya. Jadi kemarin kita membahas tentang jenis-jenis kabel fiber optik dan karakteristik dari kabel fiber optik. Nah, sekarang apa sih inti bahasan kita hari kemarin? Oke, Afrina. Kemarin kita membahas tentang jenis kabel fiber optik, di mana kita juga membahas mengenai karakteristik dari masing-masing jenis kabel fiber optik. Nah, adapun pembahasan kita juga mengenai karakteristik dari masing-masing jenis kabel tersebut. Oke, alhamdulillah berarti masih ingat semua ya materi kita yang kemarin. Iya, Bu. Nah, sekarang di sini apa sih tujuan kita belajar mengenai materi kabel fiber optik ini? Supaya kalian lebih memahami ya, memahami apa saja sih
lain-lainnya selain dari jenis kabel. Karena apa? Karena kalian sudah mendapatkan materinya terlebih dahulu di sekolah. Nah, itu harapan ibu agar kalian termotivasi untuk mempelajari materi ini, jenis-jenis kabel fiber optik, dan memilih kabel fiber optik tersebut agar kalian lebih paham, ya. Nah, di mana ini kata pencapaian kompetensinya? Yang pertama, nah ini sudah kalian lakukan di hari kemarin, yaitu menganalisis jenis-jenis kabel fiber optik dan menganalisis karakteristik dari kabel fiber optik. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin. Nah, yang akan kita lakukan di hari ini yaitu pertama, mendiagnosis konstruksi kabel fiber optik dan merinci jenis-jenis konektor kabel fiber optik itu apa saja. Itu yang akan kita lakukan. Nah, lalu di sini kemarin kita sudah menelaah nih dari segi keterampilannya kan, kita sudah menelaah jenis kabel fiber optik itu apa saja. Nah, dan hari ini kita akan menegaskan jenis konstruksi kabel fiber optik itu ini dan menyimpulkan jenis konektor fiber optik itu seperti ini. Ya, itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini seperti yang dibahas tadi, di sini tujuannya pertama dari segi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sudah kita bahas kemarin ya, di mana ibu harapkan peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kabel fiber optik dan menganalisis karakteristik dari kabel fiber optik tersebut dengan benar. Nah, itu sudah kita lalui kemarin. Nah, hari ini yang akan kita lakukan adalah mendiagnosis konstruksi dari kabel fiber optik itu apa saja. Nah, kita juga dapat menyimpulkan jenis dari konektor fiber optik itu dengan tepat dan benar. Nah, itu yang akan kita lalui. Ibu akan melihat cara kalian praktek dalam memasang fast konektor ke kabel dropper. Udah tepat belum? Udah bisa belum? Dan udah benar belum cara pemasangannya? Nah, lalu di sini sikap kalian pun akan ibu nilai. Dimana sikap seluruh pekerjaan kalian, apa yang kalian lakukan dengan kelompok kalian itu pun akan ibu nilai. Jadi ibu harapkan anak-anak harus aktif ya, dan jangan lupa tetap tertib. Bagikan mengenai jenis-jenis konektor fiber optik bisa diakses di Google Classroom atau kalian kalau bisa. Konektor ya, yang ini, yang di bukunya. Ini kabelnya kabel tipe 2 core, ya. Nah, kalau yang ini juga konektor jenis SC, ya. Ini tipe SC biasanya digunakan juga untuk kabel single core, sama seperti ini. Ini juga kabel konektor maksud ibu konektor jenis SC juga, tapi yang ini SC UPC ya, dia juga sama untuk kabel jenis single core. Nah, jadi ini ada 3 ya, ada 3 jenis ya yang ibu punya. Ini ibu juga mempunyai video cara pemasangan fast konektor fiber optik pada kabel dropper, di mana ini fungsinya untuk kalian mengingat kembali cara-cara pemasangan fast konektor ke kabel dropper tadi. Ini kan yang akan kalian lakukan pada saat praktek tadi ya. Silakan disaksikan. Cara memasang fast konektor ke kabel fiber optik yang belum ada konektornya di ujungnya. Jadi saya punya kabel FO sekitar 40 meteran ini, dan keduanya masih polos ya, belum terpasang fast konektor. Jadi saya mau belajar. Nah, ini ujung yang pertama Agar terpisah dengan core-nya. Kemudian setelah masuk di sini ada ukurannya. Kelihatan apa enggak? Jadi di sini ini ada ukurannya. Nah, ini masukkan ke yang kecil. Tidak perlu sampai Lalu
belum bersih ya. Jangan bingung kalau Ini bisa yang di pada ya, putih, pakai semuanya tisu sama kok, single core ya. atau dipotong dulu. Karena tadi sudah tahu ukurannya, jadi bisa langsung dipotong seperti ini ya. Mengunci jaketnya ini, dan ujungnya ini juga pas ke sini. Saya coba ukur dulu. Ini cuma buat contoh ya. Mengunci jaketnya ini, dan ujungnya ini juga pas ke sini. Saya coba ukur dulu. Ini cuma buat contoh ya. Pada saat pemilihannya pilih yang Kemudian besar yang ya, dibuka. lokasinya sesuai dengan Ini sudah jenis terpotong. kabelnya. Ya. Seperti ini. Kita lakukan nanti ya. Jadi ibu ingatkan sekali lagi, tolong sampahnya jangan sampai jangan sampai cecer. Karena apa tadi kan serpihannya terlalu tipis dan kecil, jadi hati-hati. Nah dari sini ada yang ingin bertanya mengenai videonya? Sudah sangat jelas ya. Untuk teknik pemotongannya boleh menggunakan teknik pemotongan pertama ataupun yang kedua, itu tidak membatasi ya. Tergantung bagaimana kalian nyamannya saja. Nah, lanjut di sini dari penjelasan konektor tadi, ada yang ingin bertanya nak? Tidak ada. Cukup jelas ya. Cara pembuatannya juga cukup jelas ya. Nah, di sini lanjut, itu ada ini adalah jaket atau pelindung paling luar dari kabel fiber optik. Nah, lalu di situ ada ripcord. Ripcordnya yang mana? Lihat, untuk memperkuat kabel dari dan melindungi panas. Ripcordnya itu yang di sini, memperkuatnya lagi, ya. Dan lalu di situ ada armate yarn. Armate yarn yang mana? Armate yarn yaitu memperkuat kabel memperkuat kabel dan melindungi panas yang tadi sama seperti jaket tadi. Jadi ini berlapis-lapis, dan lapis pertama, lapis kedua, dan lapis di dalamnya lagi. Ya. Nah, lalu di sini ada gel. Jadi kalau kalian buka si tube ini atau coating ini, itu ada gelnya nak. Nah, jadi pada saat kalian buka, ini kan lihat di sini, ini banyak ya, karena ini tipe yang 144 core, di mana ada 12 tube dan ada 12 core di masing-masing tube-nya. Nah, pada saat kita buka ini akan terkesan lengket karena tadi dia ada gel pelindungnya dari si core tadi di dalam masing-masing tube atau coating. Nah, lalu di situ ada strand member. Strand member yang mana? Ini di bagian tengah-tengah ini namanya strand member atau penguatnya di bagian tengah, ya. Dan harmonic itu ada lilitan baja pelindungnya. Lilitan baja pelindung itu seperti ini. Nih, ini harmonic, ya. Jadi berlapis-lapis. Semakin besar si kabelnya, kabel fibernya, maka akan semakin banyak pelindungnya, ya. Ini adalah konstruksi dari kabel fiber optik. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Cukup jelas ya. Nah, ada 4 jenis dari konstruksi kabel fiber optik, di mana jenis pertama itu kabel duct, kedua direct bridge cable, yang ketiga aerial cable, dan yang terakhir konstruksi kabel fiber optik untuk di dalam gedung atau luar. Itu ada 4 jenis konstruksi kabel fiber optik. Jenis direct bridge cable, padahal keduanya sama-sama kabel yang ditanam di dalam tanah. Ada yang tahu? Boleh share? Yang membedakannya adalah kabel duct instalasinya menggunakan lindung pipa serta ketika dipendam di dalam tanah. Sedangkan kabel direct bridge tidak menggunakan lindung, langsung dipendam di dalam tanah. Oke, benar ya kata Syekh. Jadi keduanya benar-benar
kok, sama-sama dipendam di dalam tanah. Itu tidak butuh subduct, tapi dia langsung dipendam di dalam tanah. Ada yang tahu? Boleh? Sering? Karena kabel direct lebih tebal dibandingkan kabel duct. Iya, benar. Kalau kabel direct bird itu jaket pelindungnya lebih tebal dibandingkan dengan kabel duct, sehingga dia tidak butuh lagi yang namanya subduct. Masih di situ ibu sudah menyiapkan tugas dan job sheet yang harus kalian kerjakan pada pertemuan kita hari ini. Yang tugas pertemuan 2 ya, di sini terdiri dari LKPD, di mana nantinya hasil akhirnya selain LKPD, ibu harapkan kalian juga menyampaikan pemaparan kalian berdasarkan PowerPoint ya untuk pemaparan di depan kelas. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Nah, sebelum itu ibu akan membagikan kelompoknya. Andro, Juwita, Rizvaldo, dan Femi. Ada Almarudin, Razil, Afrina, dan Hot. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silakan di sana sudah dibagikan ya. Jadi kalian akan membuat kabel. Jadi di sana kan sudah ibu siapkan tisu. Jadi nanti sampah-sampah pada saat kalian memotong dan meraut si dropcornya tadi itu dikumpulkan di tisu ya. Nanti dikumpulkan di kantong plastik yang sudah ibu siapkan. Itu ya yang harus kalian perhatikan nanti pada saat praktek. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya itu adalah 30 menit kurang lebih ya. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ibu berikan, dan bagi yang mendapatkan tugas untuk praktek silakan diambil alatnya di situ sudah ibu. Ambil alatnya dan langsung saja melakukan praktek dan pembuatan laporan ya. Jangan lupa kerjasama pada saat pengerjaannya. Oke, silakan. Ya, yuk kelompok yang sambil. Ayo kelompok satunya siapa yang ambil? Ricky ya. Oke, silakan ambil Ricky. Oke, kita nanti secara bergantian menggunakan tang potongnya ya. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Kirimkan, ada yang ingin maju terlebih dahulu tidak dari kelompok Andika, Afrina, dan Feni? Silakan, Amu dan Eva. Bagi teman-teman semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada kesempatan kali ini di pagi hari yang cerah ini, saya Muhammad Eva bin Mabibullah dan juga Azul mewakili kelompok 1 ingin mempresentasekan atau menyampaikan sedikit materi yang telah kami diskusikan secara bersama-sama mengenai konstruksi kabel fiber optik. Baiklah, langsung saja. Sebelum kami memulai kegiatan kami atau presentasi kami pada pagi hari ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama lengkap saya Muhammad Nabi
masuk ke materi pembahasan. Oke, jadi yang pertama itu ada kabel duct. Kabel duct merupakan kabel fiber optik yang ditanam langsung di dalam tanah. Kabel ini tidak dilengkapi oleh steel improve atau pelindung mekanik. Nah, tapi biasanya kabel ini dipasang melalui kabel-kabel atau pipa-pipa paralon atau pipa duct. Jadi memungkinkan kabel ini untuk bisa ditanam langsung di dalam tanah. Yang kedua itu ada kabel direct buried. Kabel direct buried adalah kabel jenis kabel fiber optik yang tidak ini merupakan kabel fiber optik yang menggunakan armor steel atau pelindung mekanik. Jadi memungkinkan kabel ini untuk bisa ditanam langsung di dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 50 cm. Selanjutnya ada kabel airal. Kabel airal merupakan kabel. Jadi kabel airal ini bisa kita lihat di sini. Desainnya itu menggunakan desain mekanisme menggantung. Jadi cara konsep kabel airal ini digantung di antara tiang ke tiang lainnya dengan kurang lebih jarak 50 meter pada masing-masing tiang. Yang terakhir itu ada kabel inner. Kabel inner merupakan kabel-kabel fiber optik yang biasa kita lihat, yang biasa kita gunakan dalam bangunan-bangunan seperti rumah, perkantoran, dan juga sekolah mungkin. Ini juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuni tadi, kabel ini banyak-banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. FSMA ini merupakan salah satu desain yang tertua, tetapi desain ini masih bisa digunakan sampai sekarang, terlebih lagi dalam teknologi medis. Oke, yang kedua itu ada konektor FFF, DDI, MIG, dan ISMON. Konektor duplex ini menggunakan mekanisme pengikat sisi dan dua fairwheelers 2,5 mm serta papan pelindung tetap untuk melindungi fairwheelers dari dalam mungkin gangguan ataupun sinyal yang diciptakan oleh alam atau yang lainnya. Oke, untuk materi selanjutnya. Isolasi yang dapat memperlancar kemudahan koneksi internet dan dapat dibuat sesuai spesifikasinya. Lanjut, terakhir ada fast connector ST-UTC. Single mode fast connector dirancang untuk menggunakan koneksi tanpa penyumbangan atau penyambungan visual. Konektor ini adalah perakitan cepat yang membutuhkan alat pengupas seperti kabel dan serat bolong. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan kasih sudah dijawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Silakan, siapa yang ingin bertanya, Nak? Masing-masing kelompok. Oke. Silakan, Afrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrina ingin bertanya kepada kelompok 1. Bisakah Anda sebutkan kabel indoor digunakan di wilayah mana saja? Terima kasih. Oke, terima kasih Afrina. Jadi kabel indoor itu bisa digunakan di gedung-gedung perkantoran yang tinggi dan bisa di rumah ataupun bisa di sekolah. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan selanjutnya. Oke, silakan. Saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya, apakah kabel duct memakai pelindung mekanik? Nah, itu merupakan jenis kabel fiber optik yang tidak menggunakan pelindung mekanik atau tidak menggunakan armor steel. Sudah jelas? Oke. Emang tidak menggunakan pelindung mekanik ya. Nah, makanya dia tadi kabel duct sudah kita bahas kan, dia menggunakan subduct untuk pelindung di dalam tanah. Lanjut. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya dan juga teman saya mewakili kelompok 1 berterima kasih banyak kepada semua teman-teman atas segala perhatian dan juga segala waktunya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis konektor kabel fiber optik. Sebelum itu,
saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waldo dan saya si Andromeda. Ada pula topik bahasan yang akan kami sampaikan, yaitu ada kabel dak, kabel nirajber atau tanam langsung, dan kabel aerial atau kabel udara, kabel indoor atau kabel dalam gedung atau rumah, dan yang terakhir ada fast connector tipe SC-NBC. Tetapi dipasang melalui pipa dak atau pipa paralon. Kabel ini biasanya dipasang antara sentral yang juga disebut jaringan sentral. Kabel ini dilengkapi dengan armor atau pelindung mekanik. Sebagai pelindung mekanik yang dapat dipasang pada berbagai jenis gorong-gorong atau di dalam tanah. Biasanya kabel ini ditanam dalam tanah sekitar kurang lebih 60 cm. Berikutnya ada kabel aerial atau kabel udara. Kabel aerial atau kabel udara merupakan kabel fiber optik yang dipasang di atas tanah atau di udara melalui tiang-tiang dan jarak masing-masing kurang lebih 50 meter. Dan di sini ada jenis-jenis konektor yang akan dijelaskan oleh teman saya. Subscribe konektor menggunakan untuk kabel tipe mode dengan sistem tidak berpasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simpel dan dapat diatur. Cara pola serta akurasi baik bila dipasang dengan perangkat lain. Dan yang kedua adalah DSD duplex. Wet Muller telah datang dengan inovasi hebat untuk membuat konektor sterilisasi atau memperpanjangkan kemudahan pengoperasian koneksi listrik. Menjamin kualitas yang konsisten. Optik XC adalah struktur push-pull. Ini adalah salah satu jenis yang paling awal dan paling umum digunakan. Dengan rumah plastik, dengan biaya rendah tapi juga dengan akurasi yang bagus dan banyak digunakan dalam instalasi massal. Dari keempat, MPX atau Superware adalah konektor dua serat yang menyerupai konektor telepon. Standar pengiriman yang sifatnya karena konektor yang ditunjukkan untuk mengerti di PST dan ST di lemari, kabel dan di meja kerja. Itu yang sangat baik dan terkunci dengan gerakan push-pull yang sederhana. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya saat itu? Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Emri Kerdiansa dari kelompok 3. Saya akan bertanya pada kelompok 3. Alat apa yang digunakan untuk mengecek loss pada kabel fiber optik? Dengan menggunakan alat OPM atau optical power meter. Terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Auludin dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa yang terjadi jika sambungan kabel fiber optik tidak sejajar? Ya, ayo ke dalam closure saja. Sudah ya? Sudah jelas ya? Oke, jadi benar ya, kalau pada saat pengecekan pertama, benar kata si Rivaldo, kita menggunakan OPM. Dan pada saat pengecekan apa? Awal tadi? Sambungan fiber optik? Tidak sengaja, maka? Tidak sejajar. Jadi? Bisa masuknya air ke dalam closure. Iya benar, jadi kalau misalnya sambungannya tidak sejajar, maka airnya akan masuk ke dalam apa? Dalam closure. Closure, ya. Oke, silakan ditutup, Kak. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya berdasarkan hasil dari presentasi yang tadi, Mak? Tidak ada. Cukup jelas semua ya? Oke, maka dari itu di sini Ibu akan bertanya untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu, apakah benar-benar paham atau belum.
simple fast connector tipe SC UPC. Iya, benar ya. Jadi yang kalian gunakan tadi pada saat penyambungan tahu? Boleh, Ewan? Untuk penyambungan core optik ke konektor SC tanpa melalui proses untuk menyambungkan core optik ke konektor SC tanpa melalui proses flashing. Iya, benar. Jadi yang kita pakai tadi fast konektornya adalah untuk melakukan penyambungan tanpa menggunakan flashing. Akses ini ada barcode yang bisa kalian lihat di Google Classroom kalian. Bisa kalian detek barcode-nya melalui Google Classroom kalian di bagian materi yang ibu berikan. Silakan kerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang ya nak. Oke, silakan kalian kerjakan. Keduluan save ya. Tertinggal R1-nya. Ya lanjut, siapa lagi? Apa sih materi yang telah kita lalui pada hari ini? Baiklah, kesimpulannya adalah kita mempelajari jenis-jenis dari karakteristik dari konektor dan konstruksi kabel fiber optik dan memasang fast connector tipe SC pada kabel drop core tipe jenis single mode. Iya, benar ya. Jadi kita hari ini sudah melalui beberapa kegiatan, di mana kegiatan yang kita lalui pertama kita mendiagnosis konstruksi dari kabel fiber optiknya. Lalu kita menyimpulkan konektor-konektor apa saja yang terdapat di kabel fiber optik. Lalu dilanjutkan dengan kalian melakukan praktek, yaitu pemasangan fast connector pada kabel dropper, di mana jenis kabel droppernya tadi yaitu jenis single mode. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan tetap kalian pelajari lebih baik lagi dan agar kalian mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi ya. Jadi kita pada hari ini sudah cukup membuat kalian paham nak? Kira-kira menyenangkan tidak pelajaran kita hari ini? Menyenangkan ya. Nah, terus kira-kira ada yang membuat kalian masih bingung tidak dari penjelasan materi yang sudah kita lakukan dan Ibu jelaskan tadi? Tidak ada, Bu. Tidak ya? Sudah cukup semuanya ya? Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Ibu akhiri mata pelajaran kita pada siang hari ini. Ibu mohon nanti tugasnya dikumpul lagi ke LKPD ya. Apabila Ibu ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.